Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo rekan-rekan mahasiswa, jumpa lagi bersama saya Zenita Kurnia Putri dalam materi sesi ke-6 mengenai teknik lobby dan negosiasi dalam komunikasi bisnis. Pertama-tama, kita akan membahas mengenai lobby. Hal yang paling esensial dari lobby adalah bahwa kegiatan ini mengupayakan agar segala sesuatu berjalan bukan dengan cara pemberian perintah atau koersif, melainkan melalui persuasi. Menurut Tarsis Tarmuji, lobby adalah suatu bentuk pressure group yang mempraktikkan seni mendapatkan teman yang berguna dan mempengaruhi orang lain. Sedangkan menurut Abe Susanto, melobi pada dasarnya merupakan usaha yang dilaksanakan untuk memengaruhi pihak-pihak yang menjadi sasaran agar terbentuk sudut pandang positif terhadap topik lobby. Fungsi dari lobby adalah untuk melindungi kepentingan organisasi atau lembaga bisnis dengan membuka komunikasi pada pihak pengambil keputusan. Di antaranya dengan membangun koalisi dengan organisasi lain, mengumpulkan informasi, dan mempersiapkan laporan untuk legislator yang mewakili posisi organisasi dalam isu-isu kunci. Sasaran dari lobby terdiri dari 1. Golongan masyarakat yang biasa disebut dengan kalangan kosmopolit, 2. Anggota organisasi yang memiliki kontak paling penting dengan pihak legislatif, eksekutif maupun yudikatif, 3. Tokoh masyarakat, 4. Kalangan jurnalis seperti wartawan dan redaktur yang memiliki power untuk membentuk opini, dan yang terakhir adalah pejabat tinggi negara. Menurut Grunig dan Hahn, kegiatan melobi meliputi 1. Membangun koalisi dengan organisasi lain, 2. Mengumpulkan informasi dan mempersiapkan laporan, 3. Melakukan kontak dengan individu yang berpengaruh, 4. Mempersiapkan pengamat dan pembicara ahli, 5. Memusatkan debat pada isi kunci, fakta, dan bukti-bukti untuk mendukung posisi organisasi, dan yang terakhir, mempengaruhi keputusan atau kebijakan pihak lain. Tahapan dari lobby dimulai dari pengumpulan data dan fakta, kemudian interpretasi langkah dan keputusan pemerintah, dilanjutkan dengan interpretasi terhadap langkah-langkah perusahaan, kemudian membangun posisi, dilanjutkan dengan melemparkan berita nasional, dan yang terakhir mendukung kegiatan pemasaran. Teknik lobby terdiri dari 1. Menganalisis iklim, 2. Menentukan siapa lawan dan pendukung kita, 3. Mengidentifikasi kelompok kecil yang menentukan iklim pokok masalah, 4. Membentuk koalisi dengan berbagai kelompok yang setuju dengan kita, 5. Menentukan tujuan, 6. Menganalisis penyebab kasus yang muncul, 7. Menganalisis segmen-segmen halayak, 8. Memperhitungkan media dan saluran komunikasi yang ada, 9. Mengembangkan kasus Anda, dan yang terakhir menjaga fleksibilitas. Berikutnya, kita akan membahas mengenai negosiasi. Negosiasi berarti merundingkan atau membicarakan kemungkinan tentang suatu kondisi atau tawar-menawar. Dalam konteks formal, negosiasi dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk pertemuan antara dua pihak atau lebih untuk mencapai suatu kesepakatan bersama. Menurut Iriantara, tujuan negosiasi tidak sekedar mendapatkan apa yang kita inginkan, tetapi lebih dari itu, mendapatkan apa yang kita inginkan dengan cara yang paling mudah dan cara paling baik. Fungsi negosiasi adalah untuk menyelesaikan konflik kepentingan atau persoalan melalui tindakan komunikasi. Tujuan negosiasi antara lain untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak yang terlibat, kemudian menyelesaikan masalah dan menemukan solusi untuk masalah yang dihadapi pihak yang bernegosiasi, dan yang terakhir untuk mencapai kondisi yang saling menguntungkan bagi pihak-pihak yang bernegosiasi serta dapat menerima solusi dari pihak yang bersangkutan. Jenis-jenis negosiasi antara lain adalah negosiasi yang berorientasi pada bargaining atau posisi tawar-menawar, kemudian berorientasi pada kalah dan kalah, yaitu dua-duanya saling mengalah, negosiasi dalam kompromi di mana ada kesepakatan, dan yang terakhir berorientasi pada menang-menang atau mencapai win-win solution. Teknik negosiasi terdiri dari teknik negosiasi yang kompetitif, di mana kedua belah pihak saling bersaing. Kemudian, teknik negosiasi yang kooperatif, kedua belah pihak mau membicarakan dengan baik atau jalan damai. Kemudian, teknik negosiasi lunak dan keras, di mana ada satu pihak yang mendominasi. Dan yang terakhir,
teknik negosiasi interest based, di mana kita saling mencari apa yang menjadi ketertarikan atau tujuan dari organisasi. Demikianlah materi untuk sesi kali ini. Jangan lupa teman-teman mempelajari kembali modul 7 untuk materi kali ini. Thanks for watching. See you on next video. Jangan lupa subscribe dan komen. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.